की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री 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 भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामात्र जोशील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गोवर्धन की वृंदावन धाम की मथुरा धाम की मायापुर धाम की जगन्नाथपुरी धाम की गंगामय की जय यमुनामय की जय तुलसी देवी की जय भक्ति देवी की जय श्रीमती राधारानी की जय हरिनाम संकीर्तन की जय निताय गौर all glory to all glory to all glory to all glory Shri Guru Shri Gauranga ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोनिष्ठानसातितयेन भूतले स्वयं रूपा कदमयं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सर्वगुणात्मकं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश राधाकान्ता नमस्ते वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो भगवते कृष्ण प्रेम प्रयते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरंगे नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
Cali Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much for giving us opportunity to speak Krishna Katha here in this very temple. Terima kasih banyak telah menyusun acara sehingga Guru Maharaj bisa menyampaikan Krishna Katha di Sri Syarada Kunja Bihari Ashram ini. So, we all are having some love in our heart. There is love for someone. Di dalam hati kita selalu ada cinta untuk orang lain ataupun untuk seseorang. So, this is our characteristic that we should love someone. Inilah ciri kita, karakter kita bahwa kita harus mencintai seseorang. It's inborn quality. Itu adalah kualitas diri yang tidak terpisahkan yang sudah memang ada di dalam hati setiap orang. So, either we'll love towards our own man or nation or someone, will develop love. Definitely we'll develop love for somebody. Ya, pasti sepanjang hidup kita setiap orang pasti akan mengembangkan cintanya kepada seseorang, kepada orang lain, kepada bangsa, kepada negara dan sebagainya. So we cannot hide it, that we have love, we cannot hide it. Kita tidak bisa menyembunyikan ataupun merahasiakan bahwa kita ini punya cinta. Automatically it will be manifested that we are having love. Ya, secara otomatis rasa cinta itu akan terwujud sedemikian rupa tanpa bisa ditutupi ataupun dirahasiakan. One cannot say that I am not loving anyone. Tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan bahwa saya tidak mencintai siapapun. So, Jiva, he develops love for others and he wants that others should also love him. Ya, jadi setiap jiwa ingin mencintai orang lain dan dia juga ingin supaya orang lain mencintai dirinya. So, without that love, the Jiva, it is not easy to survive in this material world. Karena tanpa cinta, sang jiwa itu sangat sulit sekali untuk bisa bertahan hidup di dunia material ini. So Mahaprabhu said that if you are loving someone, that why you not love Bhagavan Krishna? Ya, karena itu Sri Chaitanya Mahaprabhu mengajarkan jika kita ingin mencintai seseorang ataupun orang lain, kenapa kita tidak berusaha untuk mencintai Krishna? Try to develop love for Krishna. Cobalah untuk mengembangkan cintamu untuk Krishna. Because love of Krishna is the real love. Karena cinta kasih kepada Krishna adalah cinta yang sesungguhnya. So otherwise, the love we are developing, that is not real love. Tapi sebaliknya, cinta yang kita kembangkan di dunia material ini kepada seorang ataupun pada objek-objek material ini bukanlah cinta yang sebenarnya. Bhagavan Krishna is the center of our love. Karena Bhagavan Krishna lah adalah pusat ataupun yang sentral daripada cinta kasih kita. Without loving Bhagavan Krishna, one cannot love anyone else. Karena tanpa mencintai Bhagavan Sri Krishna, orang tidak dapat mencintai orang lain dalam arti yang sesungguhnya. If someone has developed love for Bhagavan Krishna, he can develop love for everyone. Ya, jika seseorang dapat mengembangkan cintanya untuk Bhagavan Sri Krishna, dia dapat mencintai semuanya, dapat mencintai setiap orang. So he is the only cause of love. Karena Krishna lah sebagai penyebab daripada segala cinta itu. So everyone wants to love. Karena itu setiap orang ingin mencintai. But their
love will become failure if they will not love Bhagavan Krishna. Tetapi cinta kasih yang kita wujudkan di dunia material ini akan selalu mengalami kegagalan jika cinta kita itu tidak diarahkan untuk mencintai Bhagavan Sri Krishna. The ordinary person, they do not know to whom they will love. Orang-orang biasa, orang-orang tidak mengerti kepada siapa mereka harus mencintainya. So therefore, they develop love for many persons, many objects. Karena itulah mereka berusaha untuk mengalihkan ataupun mewujudkan, memberikan cintanya kepada orang-orang, kepada setiap orang ataupun kepada objek-objek material. Finally, that becomes lost. Dan akhirnya cinta itu akhirnya tersesat. If the love we are not developing for Krishna, that will become lost. Ya, karena cinta yang kita tidak wujudkan, tidak jalin bersama Krishna, maka cinta itu hanya akan berubah menjadi nafsu. In that love, there is a question of enjoyment. Karena di dalam cinta material ini selalu ada keinginan untuk kenikmatan. So finally one becomes frustrated because he develops love for others. Ya. Ketika orang mencintai orang lain dan kemudian cintanya itu tidak terbalas ataupun keinginannya tidak terpenuhi, maka cinta itu berubah menjadi frustrasi. So therefore one must know to whom we love, so Karena that our itu- love will become successful. Karena itulah setiap orang hendaknya mengerti, agar cinta kita itu mencapai sukses yang sepenuhnya kepada siapa kita harus mencintai. And by loving someone, one should get also satisfaction in his life. Dengan mencintai seseorang, orang juga ingin mendapatkan kepuasan, kebahagiaan di dunia material ini. So to whom we love, so that we can get the real satisfaction. Karena itu, kepada siapa kita harus mencintai agar kita mendapatkan kepuasan, kebahagiaan yang sepenuhnya, yang sesungguhnya. Jiva's heart, there is love, but that love is towards Krishna only. Di dalam hati, di dalam jiwa selalu ada cinta, dan cinta itu hanya dimaksudkan untuk Krishna. So as long we are not developing love for Krishna, we are not developing any relationship with Krishna, Sepanjang kita tidak mencintai Krishna, tidak mengembangkan kembali hubungan kita bersama Krishna, Bhagavan is not accepting our love. maka Bhagavan tidak menerima cinta kita. So then our love will become free from asraya. Dan kemudian cinta kita akan terbebas dari asraya. That means the love towards others will not give us any satisfaction, any pleasure in our life. Karena cinta yang kita tujukan pada orang-orang lain ataupun pada objek-objek indria tidak akan memberikan kebahagiaan, kepuasan yang tertinggi dalam hidup kita. That will become scattered. Dan itu akan, cinta itu sendiri akan hancur dan tercerai-berai. The water, flow of water, where the flow of water is going. Coba kita memperhatikan air itu selalu mengalirnya kemana. The flow of water is going towards the ocean. Semua aliran-aliran air sungai itu dimaksudkan untuk mengalir sampai ke laut. If it will not go to the ocean, then water will lose its existence. Ketika air ini tidak mengalir, tidak sampai ke laut, maka air itu akan kehilangan eksistensinya. It may go to any beach or any pit or any low place. Then after that, due to sunrise, sunshine, it will be dried up. Mungkin air itu mengalir ke selokan ataupun ke danau-danau kecil dan sebagainya, tempat-tempat yang rendah, dan akhirnya karena panas dari matahari, akhirnya air itu akan mengering. So therefore, the love flow should go to the Supreme Lord Krishna.
Karena itu cinta kita hendaknya hanya ditujukan untuk sampai kepada Krishna. So if it cannot reach the Supreme Lord Krishna, then our love will become failure. Jika cinta kita ini tidak sampai kepada Bhagawan Sri Krishna, maka cinta kita ini pasti akan mengalami kegagalan. What is that failure is? Apa yang disebut kegagalan ini? It will be limited with our body only. Ya, kegagalan itu maksudnya cinta itu hanya terbatas pada badan material kita saja. When it will be limited to our body, then we'll get soko, moho, bhayo, lamentation, delusion, and fear. Ketika cinta itu hanya terbatas pada badan-badan material saja, maka cinta itu hanya akan menghasilkan ya soka, moha, dan baya. Ya, soka artinya penderitaan, moha artinya hayalan, dan baya artinya kecemasan, stres. Then the love will become dried up. Dan akhirnya cinta itu sendiri akan mengering. So there will be no love at all. Sehingga tidak ada cinta lagi. So first of all, we are loving to our body. Pertama, kita belajar mencintai badan kita. So then it extended towards father and mother. Kemudian cinta itu diperpanjang ataupun diperbanyak kepada ayah, ibu, orang tua. Then it extended up to husband and wife. Kemudian setelah dewasa, kemudian cinta itu diperpanjang lagi menuju suami ataupun istri. Then it will go towards his daughter and son. Kemudian berikutnya menuju kepada putra putri, anak-anak. Then it will go to family. Dan akhirnya cinta itu menuju kepada keluarga. Finally it will go to the nation. Dan akhirnya kepada bangsa, kepada negara. So it will become Vishwa Prema, worldly love. We are having love for this world. Ya. Karena itu kemudian cinta itu menjadi cinta dunia. So as long we are not loving Krishna, jadi sepanjang kita tidak mencintai Krishna, so our love is not complete one. maka cinta kita belumlah cinta yang It will sempurna. remain incomplete. Ya, akan tetap ya cinta itu tidak lengkap, tidak purna. So when our love is incomplete, we will not get real bliss in our life. Ya, ketika cinta kita ini tidak menjadi sempurna, maka tidak akan mendapatkan kesenangan, kedamaian, dan kebahagiaan yang sejati. So therefore, if we want to love anyone, then first of all we should love Krishna. Karena itulah, ya, kalau kita ingin mencintai orang lain, kalau mencintai seseorang, sebelum kita mencintai seseorang ataupun orang lain, kita hendaknya mencintai Krishna terlebih Therefore, dahulu. we have to learn how to love Bhagavan Krishna. Karena itulah kita hendaknya belajar bagaimana kita dapat mencintai Bhagawan Sri Krishna. So why you are not able to learn how to love Bhagavan Krishna? Kenapa kita tidak mampu untuk belajar mencintai Bhagawan Sri Krishna? Because we have so much dirt in our heart. Karena hati kita penuh dengan debu-debu material. This dirt is lust. Ya, dan debu itu yang dimaksudkan debu dalam hati ini adalah nafsu. So as long the lust is there, the love will never be. Sepanjang hati dan pikiran kita ini diselimuti, ya, ditutupi oleh kama, oleh nafsu ini, maka kita tidak akan bisa mengembangkan, tidak bisa belajar mencintai Krishna. So when the love for Krishna will develop, then automatically the love for all the inhabitants, all the creatures, all the jivas, living entities will develop. Ya, ketika cinta kepada Krishna itu sudah terjalin, sudah terwujud dengan baik, maka otomatis cinta kita itu bisa, ya, kita bisa mencintai semua makhluk hidup, semua, ya, orang, semua hal-hal yang ada di dunia material ini dengan sebenarnya. Where the love is, love remains in the heart. Di mana tempatnya cinta itu ada di dalam hati. So therefore no one should teach how to love.
Karena itu sebenarnya tidak ada yang perlu mengajarkan bagaimana kita mencintai. No one is teaching a cow how to love its calf. Ya, tidak ada seorang pun yang mengajarkan sapi-sapi untuk mencintai godelnya. So naturally the cow develops love for calf. Karena secara otomatis induknya sapi itu akan mencintai anaknya, mencintai godelnya. Husband loves his wife. Ya, seperti contohnya juga suami mencintai istri. Nobody teaches husband how to love wife. Ya, tidak ada seorang pun mengajarkan bagaimana seorang suami harus mencintai istri. The parents, father and mother, they love their children. Orang tua, ayah, ibu mencintai anak-anaknya. No one teaches them how to love their children. Tidak ada orang yang mengajarkan bagaimana mereka mencintai anak-anak So mereka. therefore the love is always there in our heart. Karena itu cinta ini selalu ada di dalam hati. So when we are not loving Krishna Karena itu ketika kita tidak mencintai Krishna, and we are loving others, sedangkan kemudian kita mencintai orang-orang lain, in that case we are trying to enjoy among ourselves. dan ketika itu kita berusaha untuk mencintai dan menikmati di antara kita. So this type of loving each other cannot give us real satisfaction, real peace. Dan cinta satu sama lain di dunia material ini tidak akan mampu untuk memberikan kepuasan, kebahagiaan dalam hati yang sebenarnya. Because this type of love based on sense gratification. Karena cinta kasih di dunia material ini didasarkan atas kepuasan indriawi. This is temporary Dan segala kepuasan indriawi ini selalu bersifat sementara. and also not pure. Dan juga ya, cinta di dunia material ini tidak murni. This is cheating us. Dan ini yang selalu menipu diri kita. In the name of love, actually, this is lost. Dan hanya atas nama cinta, ya, itu sebenarnya hanyalah sebuah nafsu. So therefore, the people are getting frustration Karena itulah orang-orang selalu mendapatkan frustrasi. because they are not getting the pure love, Karena mereka tidak mendapatkan cinta kasih yang murni. and they are becoming bewildered. Dan mereka akhirnya menjadi bingung. So if we want to love, then we must love Bhagavan Krishna. Karena itu, jika kita ingin mencintai, marilah kita belajar untuk mencintai Bhagavan Sri Krishna. If we will love Bhagavan Krishna, we will not become bankrupt. Kalau kita mencintai Bhagavan Krishna, kita tidak akan pernah gulung tikar, kita tidak akan pernah bangkrut. We will not become prostrated. Yes. There will be no frustration. Tidak akan pernah mengalami frustrasi. There will be all satisfaction, all types of bliss, pleasure will be there. Ya, karena segala kepuasan, kebahagiaan, kedamaian selalu ada di sana. Because Bhagavan Krishna is the source of love. Karena Bhagavan Sri Krishna adalah sumber dari segala cinta He is itu. the object of love. Beliau juga adalah objek daripada cinta. Premara Visaya, Pritir Ya, Visaya. beliau disebut prema wisaya ataupun pritir wisaya. He is the object of love. Beliau adalah objek daripada segala cinta kasih. Krishna Prem, the love of Krishna is complete itself. Dan Krishna prema itu, cinta kasih rohani kepada Krishna itu selalu purna dan lengkap. Tidak ada suatu kekurangan apapun. So if we will love Krishna, then our life will become successful. Karena itu jika kita mencintai Krishna, maka hidup kita mencapai sukses yang sepenuhnya. So now the question will come that we are not able to see Krishna. How we love Him? Nah sekarang pertanyaannya, kita tidak mampu melihat Krishna, bagaimana kita dapat mencintai Krishna? Someone will say, oh, Krishna is standing there as Vigraha, deity. Ya, mungkin orang mengatakan, oh ya Krishna berdiri di sana dalam wujud Arca Vigraha. But Archa Vigraha is not extending, not talking with us. How will develop love? Tapi Arca Vigraha, beliau tidak bisa bicara dengan kita, tidak bisa ya mewujudkan, mengekspresikan cintanya kepada kita. Bagaimana kita mencintainya? Mahaprabhu said, if you want to love Krishna, then you love like gopis.
Karena itu Bhagavan Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan, jika kalian ingin mencintai Krishna, ya, kembangkanlah cintamu seperti para gopi mencintai Krishna. Aradhya Bhagavan Rajesa Tanaya Tadhama Vrindavana Ramya Kachit Pasana Prajavadu Vargena Jakari. The Brajavadus, the gopis, how they were loving Krishna. You should love Krishna. Ya, marilah kita belajar bagaimana para Brajawadu, para penduduk Braja Bumi, para gopi mencintai Krishna. Seperti itulah kita harus mencintai Krishna. So the gopis, they were always eager how to speak about Krishna, how to listen about Krishna. Para gopi selalu bersemangat untuk berbicara tentang Krishna, untuk mendengarkan tentang Krishna, untuk menguraikan tentang Krishna. And they were loving Krishna. Karena mereka sangat mencintai Krishna. So, gopis love just like rainbow. Jadi cinta para gopi ini seperti rainbird. Rainbow. Chataka. Iya, seperti burung cataka. Iya. Yang hanya minum air yang murni dari mendung langsung, bukan dari air yang sudah jatuh ke bumi. Rainbow will never take any water from any pond or river or ocean. Ya, jadi burung cataka ini yang disebut dengan burung hujan, ya, dia tidak pernah minum dari sumber air manapun, dari danau, dari sungai, dari laut. It will take only rainwater. Dia hanya minum air hujan. So similarly, the devotees, those who will have love for Krishna, they will just wait when Krishna will come, when Krishna will love them, when they will render loving services to Krishna. Ya, karena itulah para gopi, para penyembah selalu menunggu kapankah Krishna akan muncul, kapan Krishna akan mencintai mereka, akan menerima pelayanan mereka. So the gopis, they did not want any other type of love. Dan para gopi tidak menginginkan cinta kasih, jenis cinta kasih yang lainnya. They were always waiting how to get love of Krishna. Mereka selalu dengan penuh kesabaran menunggu bagaimana mereka dapat mencintai Krishna, dapat dicintai oleh Krishna. They were always thinking how to give pleasure to Krishna. Mereka selalu berpikir bagaimana saya dapat memberikan segala kepuasan dan kebahagiaan pelayanan kepada Krishna. They were not having any other desires. Mereka tidak memiliki keinginan-keinginan yang lainnya. They were decorating their body only for the pleasure of Krishna. Mereka merias badan mereka sedemikian rupa hanya untuk memberikan kepuasan kepada Krishna. So, without Krishna's pleasure, they were not thinking about their own pleasure. Sehingga hanya mereka berpikir tentang kepuasan kebahagiaan Krishna, mereka tidak pernah berpikir untuk kepuasan dirinya sendiri. Because their body was meant for Krishna's pleasure only. Karena mereka mengerti bahwa badan mereka hanya dimaksudkan untuk memberikan kepuasan kebahagiaan untuk Krishna. Therefore, their relationship with Krishna was very sweet relationship. Ya, karena itu hubungan mereka dengan Krishna hubungan yang sangat-sangat manis, sangat indah sekali. Even Krishna has confessed that he was not able to pay back the debts of gopis. Bahkan Krishna sendiri menyatakan Krishna tidak mampu untuk membayar kembali hutang-hutang kepada para gopi. He said, "No parai." Karena itu beliau mengatakan naparai. I cannot pay back the debts. Ya, aku tidak dapat membayar kembali hutang-hutangmu, Because so much love hutang-hutangmu there pada everybody. kalian. Karena mereka memiliki cinta kasih yang begitu besar pada diriku. So I became indebted to gopis. Karena itulah aku menjadi sangat berhutang budi kepada para gopi. So gopis, they give up everything for the pleasure of Krishna. Para gopi meninggalkan segala-galanya, meninggalkan apapun hanya untuk mencintai Krishna. So there is no question of any surprise or any astonishment. Karena itu tidak perlu, ya, di sana tidak ada keheranan ataupun tidak ada sesuatu yang luar biasa. Because Krishna is the only object of love. Karena bagi mereka Krishna adalah satu-satunya objek cinta mereka, objek dari cinta kasih mereka.
So therefore, if someone is not having love for Krishna, that means he has no love at all. Ya, karena itu kalau orang tidak bisa mencintai Krishna, berarti mereka sama sekali tidak mencintai, tidak memiliki cinta. His love will become failure. Ya, karena segala cinta yang mereka miliki, ya, hanya akan menghadapi kegagalan. That will be just like a lust. Ya, itu hanya seperti nafsu belaka kama. So therefore, it is said, if you want to love, please love to Krishna. Karena itulah di dalam sastra para ajarya mengajarkan mengatakan kalau kalian ingin belajar mencintai, cintailah Krishna. If you can love Krishna, then you can love one and all. Kalau kalian mampu untuk mencintai Krishna, kalian akan mampu juga mencintai semuanya. In this world, there is raga and dvesa. Karena di dunia material ini selalu ada dua hal ini, raga dan dvesa. To some we are loving, to some we are not loving. Ya, yaitu kita mencintai orang-orang tertentu dan kita membenci orang-orang tertentu. Likeness and dislikeness, tightness and hatredness is there. Ya, jadi ada suka dan tidak suka, ada cinta dan benci. But if someone will become Krishna conscious one, Tetapi kalau orang menjadi sungguh-sungguh sadar akan Krishna and he will develop love for Krishna, dan mereka mengembangkan cintanya untuk Krishna, he can love one and all. maka mereka dapat mencintai semuanya. Because he will see everything is related with Krishna. Karena mereka melihat segala sesuatu terhubung bersama Krishna. So when he will see everything is related with Krishna, Ketika mereka dapat melihat bahwa segala sesuatu terhubung bersama Krishna, so he will love everyone. maka dia akan mencintai setiap orang. And when he sees that somebody is not related with Krishna, he gets so much pain in his heart. Ya, dan ketika mereka ini melihat ya orang-orang ataupun sesuatu tidak terhubung bersama Krishna, hatinya menjadi sangat sedih, hatinya menjadi hancur. Vaishnava song is there. Ada sebuah lagu Vaishnava. Atma nivedana toya pade kori hoinu parama sukhi. আমার দুঃখ দূরে গেল চিন্তা না রইল চৌদিকে আনন্দ দেখি অশোক ভয় অমৃত আধার তোমার চরণ জয় তাহাতে এখন বিশ্রাম লভিয়া ছাড়িনু ভবের ভয় তোমার সংসারে করিব সেবন নহিব ফলের ভাগী তব সুখ যাই করিব যত্ন হই পদে অনুরাগী তোমার সেবায় দুঃখ হয়ে যেত সে তো পরম সুখ সেবা সুখ দুঃখ পরম সম্পদ নাশ হে অবিদ্যা দুঃখ পূর্ব ইতিহাস ভুলিনু সকল সেবা সুখ পেয়ে মনে আমি তো তোমার তুমি তো আমার কি কার্য পর ধনে ভক্তি বিনোদ আনন্দে ডুবিয়া তোমার সেবার রত ভক্তি বিনোদ আনন্দে ডুবিয়া তোমার সেবার তরে সব চেষ্টা করি তব ইচ্ছা মতো থাকিয়া তোমার ঘরে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সঙ্গে যেত আত্মনিবেদনা তয়াপদে করে হইনি পরম Now I surrender myself to you and I am very happy. Jadi inilah lagu yang disusun oleh Sri Bhaktivinoda Thakur. Ya Atma di Nivedana Toya পদে করি হইনি Taya Pode Kori. Ya. Jadi dengan hamba sekarang berserah diri sepenuhnya kepada dirimu, maka aku terbebas dari segala kecemasan dan penderitaan material. Now my suffering is gone. Dan sekarang segala penderitaan material saya sudah hilang. And I am seeing everywhere there is bliss only. Dan saya kemanapun mengarahkan pandangan saya hanya melihat kedamaian saja. অশোক অভয় অমৃত আধার তোমার চরণ দয় Your lotus feet is the place where there is no lamentation, no death, no fear, no. Ya. Jadi dari kutipan ini dilasan Asoka Abaya Amrita Adara Tamara Carana Dori. Jadi pada kaki Padma Anda, pada perlindungan kaki Padma Anda yang ada hanyalah kebahagiaan. Tidak ada Asoka, tidak ada kesedihan, tidak ada hayalan dan juga tidak ada kecemasan. Yang ada hanyalah kebahagiaan di sana. Now I took shelter at your lotus feet, so I am now fearless. Ya, sekarang hamba telah berlindung pada kaki Padmamu,
Dan aku sekarang menjadi sepenuhnya menjadi pemberani. I will serve your samsara only. Hamba hanya akan melayani diri Anda saja, penderitaan Anda So saja. therefore I will not be responsible for anything will happen. I will not be responsible. Dan karena itu hamba tidak bertanggung jawab atas apapun yang akan terjadi. I will do all types of effort for your happiness only. Sekarang saya hanya melakukan segala kegiatan, segala usaha hanya untuk memuaskan dirimu. By serving you, if I will get some suffering or miseries, that is my real happiness. Dalam melayani Anda, kalau saya mendapatkan kecemasan ataupun penderitaan, kecemasan dan penderitaan itu sendiri menjadi kebahagiaanku. By serving you, my avidya will go. Dengan melayani dirimu, segala kebodohan, kegelapanku akan hilang. I will be free from all ignorance. Saya akan terbebas dari segala kebodohan, kegelapan. I forgot about my past history, what I have done, what I have gotten. I forgot everything because now I got your seva. Dan sekarang saya telah mendapatkan pelayanan terhadap dirimu, maka aku sudah melupakan segala sejarah masa lampauku. I am yours and you are mine. Dan aku adalah milikmu dan engkau adalah milikku. So what we need more? Apa yang kita butuhkan lebih banyak dari ini? So this way, Bhaktivinoda Thakur saying that Dengan cara seperti ini, Srila Bhaktivinoda Thakur mengatakan, so all types of effort we should do for the pleasure of Bhagavan. segala usaha apapun yang kita lakukan, naknya itu dimaksudkan untuk kepuasan Bhagavan Sri Krishna saja. So this material world is dukkhalaya sasvatam. Kita sudah mengerti, sudah banyak mendengar bahwa dunia material ini adalah dukkhalayam asas miserable and also very temporary. Dunia ini penuh penderitaan dan juga bersifat sementara. But the people they want to make it sukhalayam. Tetapi orang-orang ingin membuat dunia material ini menjadi sukalayam dan nityasa. No one is happy here in this material world. Tidak ada satu orang pun yang sungguh-sungguh bahagia, sungguh-sungguh senang di dunia material. Those who are trying to develop this material world, financial development and all types of sense gratification, sense enjoyment, are they really happy? Mereka yang berjuang keras untuk mengembangkan ekonominya, untuk mendapatkan uang, untuk kerja keras untuk menikmati, apakah sungguh-sungguh mereka bahagia, senang? Earlier so much machinery things were not there. Sebelumnya belum ada begitu banyak mesin-mesin. The people didn't know how to use the electricity also. Dan juga ketika itu juga orang tidak tahu bagaimana menggunakan listrik. But nowadays so much machinery invention is going on. Dan sekarang begitu banyak penemuan mesin-mesin. And the scientists, so-called scientists, they are trying to invent so many things nowadays. Dan para ilmuwan berusaha untuk melakukan penelitian dan untuk mendapatkan penemuan-penemuan baru. For what? Untuk apa? Only to get some pleasure. Hanya untuk mendapatkan sejenis kepuasan. Are they really getting pleasure? Apakah sungguh-sungguh mereka mendapatkan kepuasan, kebahagiaan itu? So those who are not Krishna conscious, they cannot get pleasure. Karena itu mereka yang tidak pernah sadar akan Krishna tidak akan mendapatkan kepuasan, kebahagiaan. So those who have love for Krishna, those who see Krishna everywhere, mereka yang mencintai Krishna, yang melihat Krishna ada di mana-mana, wherever they may be in Swargaloka or Narkaloka, dimanapun mereka ada, apakah mereka ada di surga ataupun di neraka ataupun di dunia material ini, they will be happy. Mereka akan selalu senang. So everything pleasurable for them. Segala sesuatu yang memuaskan bagi mereka. So Haridas Thakur was always in Krishna consciousness. Jadi seperti Srila Haridas Thakur. Srila Haridas Thakur selalu dalam kebahagiaan, dalam kepuasan. So he was always happy. Dia selalu bersenang. Narayana parasarve na putasana bibbati sarga pavarga marta narkati
Mrtasya Kulyartha Darshan. So, Narayana Para. Narayana para sarve. They were all Narayana Para. They were all Narayana Bhakta, Krishna's Bhakta. Jadi mereka itu semuanya disebut sebagai Narayana para atau penyembah-penyembah dari Tuhan Sri Narayana. So for them, Swarga, Naraka, both are same. Bagi mereka yang menjadi pelayan penyembah dari Sri Narayana, Vishnu ataupun Krishna, apakah surga ataupun neraka sama bagi mereka. Hiranyakashipu tried to kill Prahlad Maharaj. Ya, Hiranyakashipu berusaha untuk membunuh Prahlad Maharaj, But he could not do it. tapi dia tidak mampu melakukannya. Because Prahlad Maharaj was always thinking about Krishna. Karena Prahlad Maharaj selalu berpikir tentang Krishna. So he was always remembering Krishna. Dia selalu ingat kepada Krishna. Haridas Thakur also was always thinking about Krishna. Ya, Haridas Thakur juga hanya selalu berpikir tentang Krishna. And they were all happy. Dan mereka semuanya penuh kebahagiaan. Whatever situation was there, but they were happy. Situasi apapun yang mereka hadapi, mereka selalu senang, mereka selalu bahagia. Haridas Thakur was beaten by the Muslim soldiers in 22 marketplace, mercilessly. Ya, bahkan Haridas Thakur disiksa, dipukuli dengan cambuk, dengan tongkat di 24 pasar oleh tentara Muslim. Tapi dia tidak menderita, dia tidak sedih sedikit pun. Prahlad Maharaj was given so much troubles by Hiranyakashipu, but he was happy. Ya. Begitu pula Prahlad Maharaj diberikan begitu banyak kesulitan, siksaan oleh para pembantu ayahnya, tapi dia selalu senang, selalu bahagia. How they were happy? Bagaimana mereka selalu berbahagia? Because they were having so much love for Krishna. Karena mereka memiliki cinta yang begitu besar kepada Krishna. If someone will have love for Krishna, then he will be happy in any situation he will be, but he will be happy. Ya, kalau orang sungguh-sungguh memiliki cinta kasih kepada Krishna, dimanapun dia ada, dalam keadaan apapun mereka ini, mereka selalu akan bahagia. Therefore again saying, Prabhu tava pada juge, hey nivedana, nahi magi yasukha, nijadhana nahi magi sargaro, mukho nahi magi, natari Oh Tuhanku,
I am appealing to you that Saya memohon kepadamu, I don't need anything, any followers or any wealth, anything I don't need. ya. Oh Tuhan, hamba menyampaikan kepadamu, hamba tidak ingin pengikut, hamba tidak ingin kekayaan ataupun ya hadiah-hadiah material apapun. I don't need also vidya, this so-called knowledge. Ya, bahkan hamba juga tidak menginginkan apa yang disebut sebagai widya ataupun pengetahuan I material. don't need a heavenly planet. Hamba juga tidak ingin masuk ke surga. I don't need liberation also. Bahkan hamba tidak ingin juga pembebasan sekalipun. I don't need any type of opulences. Hamba juga tidak ingin kekayaan kemewahan apapun. So according to my karma, according to my guna, whatever life I will get, Sesuai dengan karma dan guna, apa kegiatan hidup apapun yang hamba peroleh, life after life I must chant your name and I must ya, penjelmaan demi penjelmaan hamba harus mengucapkan nama sucimu dan melayani dirimu. So therefore I am just requesting your lotus feet that I must have that ahetuki bhakti. Ahetuki bhakti means without any condition, without any cause. Ya, karena itulah hamba hanya memohon pada kaki padmamu agar hamba selalu memiliki ahaituki bakti, yaitu bakti yang tanpa sebab dan tanpa motif ataupun tanpa pernah terputus kepada dirimu. Whatever love I am having for this material world, material things, I must have that type of love towards you. Ya, segala cinta kasih sayang apapun yang hamba miliki terhadap orang-orang dan objek-objek material ini, supaya semua cinta itu teralih kepada dirimu. And that love should continue, that love should not disturb. Dan cinta kasihku kepada dirimu hendaknya berlangsung terus dan tidak pernah terganggu. Even any dangerous situation will come, but that love should continue. Ya, bahkan ketika ada bahaya yang sebesar apapun yang mengancam, agar cinta kasihku pada dirimu tetap yang berlangsung tanpa halangan. Rather, that love should increase day by day. Bahkan hamba ingin supaya cintaku kepada dirimu terus meningkat hari demi hari. I may take birth as a bird or beast or animal. Apakah hamba harus lahir sebagai burung, binatang ataupun makhluk hidup apapun? I may remain in this Swarga or Naraka. Apakah hamba akan tetap tinggal di surga ataupun di neraka? But I must have love, I must have bhakti devotion towards you. Ya, tapi hamba harus memiliki cinta dan memiliki pengabdian cinta bakti rohani kepada dirimu. And that love must be increased day by day. Dan cintaku kepada dirimu hendaknya terus-menerus meningkat hari demi hari. So how that love will be increased day by day? Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita dapat meningkatkan cinta kita kepada Krishna By chanting hari demi hari? Yaitu hanya dengan mengucapkan nama suci Sri Krishna. Hare Krishna, Nah, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So this way one can develop love for Krishna. By chanting the holy name of Lord Krishna, one can develop love for Krishna. Ya, dengan cara seperti inilah, dengan mengucapkan nama suci Krishna, orang dapat meningkatkan cinta kasihnya hari demi hari untuk Krishna. So when one will develop love for Krishna, he can love one and all. Ketika kita dapat mengembangkan cinta kita hanya kepada Krishna, kemudian kita mulai dapat mencintai semuanya. And everyone will love him. Dan setiap orang juga akan mencintai diri kita ataupun mencintai mereka. So we should chant the holy name and develop love for Krishna. Karena itulah kita hendaknya selalu mengucapkan nama suci dan mengembangkan cinta kita kepada Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Terima kasih banyak. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Kamalakara Prabhu. Pertanyaan lebih lanjut.
biasanya setelah melaksanakan Maju Prabu, jangan ngeremak. Yang keras lah keras. biasanya kita setelah melaksanakan puja terhadap Ibu Tulasi, itu kita melantunkan siksa staka. Iya. Jadi ini perasaan hamba begitu kita menderitanya kelahiran ini menjadi manusia hidup di dunia material ini, tujuan kita yang sesungguhnya adalah kembali pulang kepada Tuhan. Ya. Apa boleh itu katakanlah kita tidak lantunkan dalam pemujaan kepada Tulasi, atau kita tidak lantunkan sisa staka itu karena tujuan kita terakhir pulang kepada Tuhan, karena mengingat bagaimanapun kita hidup di dunia material ini rasanya sulit sekali untuk meninggalkan penderitaan-penderitaan ini. Terima kasih, Imaran. So here's a question. After we in the morning, especially after we worship, offering prayers and worship to Tulasi Dewi, usually we chanting the Siksa Staka. Yeah. And according to Shastra or the teaching of the Guru and Vaishnava, our destination is go back to Godhead. But in Siksa Staka was mentioned life after life, we want to be servant, or even we stay in this material world or whatever. So look like this is contradiction. Should we offering prayers like that? Yeah. What is the contradiction is? Apa artinya kontradiksinya? Kenapa harus tidak perlu menyampaikan doa siksa staka? Karena hamba merasakan begitu menderitanya hidup di dunia material ini, terus rasa penderitaan itu selalu ada, karena juga tujuan kita kembali kepada Tuhan. Because in this material world always we are suffering, so therefore we want to go back to Godhead. Yeah. What do you do there? Apa yang akan Prabu lakukan di sana? If you go back home, back to Godhead, okay, what will you do there? Ya, atau kalau Prabu sudah kembali ke dunia rohani, Prabu mau melakukan apa di sana? Hah? Layanan bakti. Yeah, he want to do devotional service. So, what is the contradiction then? Apa kontradiksinya? Sudah mengerti siksa staka yang sebenarnya artinya? Huh? Not yet. Yeah. What exactly, what is saying? I don't know. Ya. Jadi apa yang ingin When Prabu? we are here, we are serving Krishna. When we will go to Krishna Loka, we will serve Krishna. What is the difference? I don't know. Ya, jadi apa bedanya ketika kita hidup di dunia material ini pun kita melayani Krishna, ke dunia rohani juga melayani Krishna. Apa bedanya gitu? That is our only seva, only duty is to serve Krishna. Jadi When itulah. we are here, we will serve Krishna. When we will go back to Krishna Loka, also we will serve Krishna. Ya, jadi apa bedanya melayani Krishna di dunia ini atau melayani Krishna di dunia rohani? Sama saja, tidak ada bedanya. What is Shikastra saying? Apa sisa sloka sisa staka itu apa yang dikatakan di sana? Janmani Svare Bhota Bhakti Rahitu Kitwai. Salah satunya kan? Apa artinya itu? Penjelmaan demi penjelmaan biar hamba dapat selalu melayani Anda. Rahituki Bhakti artinya bakti yang tanpa motif, tanpa sebab. Masih bingung? Mungkin karena bakti hamba masih dengan motif
Ya, itu yang menyebabkan menderita karena kita belum. Ya. And then he realized that because my bhakti is not yet pure, so therefore kita confused. We should try to make pure bhakti. Karena itulah kita harus belajar meningkatkan bakti kita supaya menjadi bakti yang murni. Tadi dijelaskan oleh Guru Maharaj bahwa ketika kita mencintai semua orang, setiap makhluk, itu artinya bahwa kita sudah mencintai Tuhan Yang Maha Esa atau Krishna. Tapi ulang lagi kalimatnya. Ketika kita mencintai setiap jiwa atau setiap orang, setiap makhluk itu, apakah itu sudah kita berarti cinta kita sudah pada Krishna gitu artinya? Jangan dibalik. Ya. Guru Maharaj jelaskan, kalau kita dapat mengembangkan cinta kita kepada Krishna, kita dapat mencintai semua makhluk. Dengan kita mencintai semua makhluk, belum tentu kita akan mencintai Krishna, itu maksudnya. Jangan dibalik. Ini bukan seperti mengolahragakan masyarakat, memasyarakatkan olahraga, tidak sama seperti itu kalimat ini. Kadang-kadang kita melihat di lapangan itu seseorang kelihatan mencintai segala sesuatu, artinya apakah mereka kenyataannya belum melakukan pelayanan kepada Tuhan, apakah mereka ini suatu artinya kepura-puraan dan lain sebagainya. Itulah isi pelajaran tadi. Ya, mohon disampaikan. Ya. Jadi he said that is that by loving all living entities or everyone that we are automatically loving Krishna. Because we see in the society or in the field of material in the life, yeah, we see people look like love everybody or suffering everybody like that. Is that mean they have love for Krishna, but they are not doing suffering Krishna? That is just other way. If you love Krishna, then you can love everyone. Jadi itu yang dari tadi sudah jelasin, itu jalan yang berbeda. Ya, kalau kita mau mencintai orang lain, karena itu diajarkan dari tadi ditekankan, cintailah Krishna lebih dulu, baru kita bisa mencintai semuanya. Dengan mencintai semuanya dulu, baru mencintai Krishna, tidak pernah terjadi itu. Otherwise our love may not be successful. Ya, jika kita mencintai yang lain terlebih dahulu, pasti cinta kita itu tidak pernah sukses, akan gagal. One day it may turn to hatredness. Dan bahkan cinta di dunia material ini, yang tadinya cintanya 100% bahkan sampai 1000%, itu tiba-tiba berubah menjadi kebencian yang 5000%. It may decrease also, our love may decrease also. Ya, dan cinta kita juga semakin berkurang. But if you love Krishna, then you can love everyone. Ya, kalau kita dapat mencintai Krishna, kita dapat mencintai semuanya. Silakan, Prof. Guru. Hare Krishna. Ada penyembah bertanya kepada hamba. Dia sudah melakukan pelayanan dengan bagus. Kemudian dia ingin makan sesuatu pada hari raya tertentu. Atau dia sakit, akhirnya dia tidak bisa mempersembahkan apa yang ingin dipersembahkan. Akhirnya dia merasa dirinya tidak dicintai oleh Krishna. Kenapa itu demikian? Jadi merasa saya tidak dapat karunia dari beliau sehingga saya sakit pada saat dia ingin bersembahkan. Yeah. Yeah. Someone was asking Prabhuji, yeah, the devotee already tried to serve Krishna and offering something like that, and they continuously doing like that. But one day that devotee want to offering something to Krishna, but then he falling sick, so then he cannot do anything or cannot offering something to Krishna, and then he feel that, oh, Krishna not loving me or not accepting my devotion like that. So therefore, yeah, I become sick and I cannot offering something to him.
Is that right to think like that? Yeah, that's good. That feeling is always good, that I am not able to serve Krishna. But they think that is Krishna not loving me, therefore I falling sick and not accepting my devotion. He should think that I have committed some offense, therefore I could not do this seva today. Ya, jangan ketika kita sakit sehingga terhalang untuk pelayanan kita kepada Krishna, jangan menyalahkan Krishna. Ya. Jadi ketika kita sakit, kita hendaknya menyadari bahwa sakit ini adalah akibat dari karma buruk saya harus menderita. Ya. Dan kita hendaknya selalu bersyukur, berterima kasih kepada Krishna yang telah memberikan kita kesempatan untuk mempersembahkan pelayanan kepada beliau. He should cry because he is not able to serve Krishna. Ya, pada saat itulah dia hendaknya jauh lebih menangis, lebih menyesali dirinya karena akibat daripada karma buruk itu dia harus menderita dan sehingga tidak bisa melayani Krishna dengan baik. Krishna has love for everyone. Krishna memiliki cinta kasih kepada setiap orang. How much love we have for Krishna, that is to be considered. Ya, dan seberapa besar cinta kita kepada Krishna, itulah yang harus ditanyakan. Not that Krishna is not having love, therefore I become sick. Ya, bukan karena Krishna tidak mencintai diri kita sehingga kita sakit. I Lagi-lagi become Krishna sick salah. because of my karma, some offenses. Ya, jadi kita hendaknya menyadari bahwa kita sakit pasti karena karma ataupun karena kesalahan. Bisa dua-duanya, karena karma dan juga karena salah makan, banyak salahnya itu. Ya. Karena salah kita ingin menikmati juga. Betul malih? Bukan? Nggih, arahin. Tadi disebutkan seseorang mungkin sudah mempunyai rasa cinta bakti. Bagaimana mengenali seseorang yang mempunyai cinta bakti yang sudah begitu maju? Kadang-kadang kan seseorang yang sudah punya rasa cinta bakti yang murni itu menyembunyikan cintanya. Bisakah kita mendekati mereka yang seperti itu untuk mendapatkan karunia Tuhan? Tadi sudah dibilang cinta itu tidak pernah bisa disembunyikan. So he asking that the class member said that how we can know that someone have deep love to Krishna. Maybe sometimes those devotees have deep love to Krishna, they hiding their love. How we can recognize someone have deep love and we can learn from them if they hiding their love. If someone is loving Krishna, he can love one and all. Ya, kalau seseorang sudah mencintai Krishna, dia dapat mencintai semuanya. So when we can see that he is loving one and all, that means he has some love for Krishna. Ya, ketika kita bisa melihat bahwa orang sungguh-sungguh mencintai semuanya tanpa membeda-bedakan, sudah terbebas dari rasa iri dan sebagainya, kita dapat mengerti bahwa orang itu sudah mencintai Krishna. Sudah paham? Nanti dihubungkan lagi dengan pertanyaan Prabu. Ya, Prabu apa namanya? Ya. Silakan Prabu Krishna Cara. Terima kasih, terima kasih. Berbicara tentang cinta dari oleh Maharaj dari sangat menarik sekali dan sulit disembunyikan. Nah, dalam hal ini, kalau seseorang sudah mencintai Krishna, di dalam Bhagavad Gita menjelaskan menghati karma sedikit saja aku menempuh jalan bakti ini, segala sesuatu akan dihancurkan dan diselamatkan dari hal yang membahayakan. Nah, kenapa di dalam proses mencintai Krishna hal-hal yang buruk kadang-kadang muncul?
kan dikatakan tadi karma gitu. Ya. Kan kita sudah berhubungan dengan Krishna. Kenapa karma-karma buruk masih muncul? Padahal kita sudah ada keinginan yang besar untuk mencintai Krishna. Kan apakah ada persentase cinta Krishna kepada kita kalau cinta kita gagal? Terima kasih. Ya. Kan baru keinginannya untuk mencintai Krishna, belum diwujudkan cintanya, bro. Keinginan sudah ada tindakannya dalam masalah yang Ya. kalau sampai orang sudah mencapai itu kan sudah keinginan yang terlalu. Ya. Terima kasih. Ingat, Bhagavad Gita sloka 4 sloka 11, itulah jawabannya. Yes, a question, Guru Maharaj. So we already, as a devotee, Guru Maharaj already mentioned in the class about this love so beautifully. Yeah, and also that love cannot be hiding. Yeah, but when we are already try to doing service and try to offer our love to Krishna, but sometimes still we have reaction of bad karma or suffering like that. So why then we have that still we get a reaction or get suffering in this material world? We are suffering due to our karma only. Kita menderita hanya karena karma kita. We have done something bad karma, therefore we are suffering. Ya, karena kita telah melakukan hal-hal yang buruk di masa yang lampau, karena itulah kita menderita. And those who have love for Krishna, they always think this is mercy. This Dan is mercy. ketika orang yang sungguh-sungguh mencintai Krishna, bahkan pada saat menderita pun dia berpikir, oh inilah karunia Sri Krishna. Because by His mercy only, I am suffering and my this karmic reaction is going, I am becoming pure. Ya, hanya atas karunia Krishna reaksi karma ini muncul, dan dengan munculnya reaksi karma ini berarti karma buruk itu semakin berkurang, sehingga saya menjadi semakin murni dan saya bisa mengembangkan cinta kita lebih besar pada Krishna. Lagi tambah, oke. Menyambung pertanyaan tadi, itu kan reaksi dari karma kita kan ke atas karunia Krishna, itu karma kita reaksinya kan itu apakah bibit karma kadang-kadang kan harus ada waktu tertentu dia akan bereaksi, tapi ke atas karunia Krishna apakah bisa reaksi itu jadi lebih maju atau gimana gitu? So he has a question relating this karma and suffering. Guru Maharaj said that by your mercy, then I suffering this, so then I will become purified like that. But he has a question that hilang reaksi karma mungkin yang so because so that means some bija inside still there. Is that by the mercy of Krishna can be postponed or can be come earlier than supposed to be coming out like that? Why Haridas Thakur was beaten? Kenapa Haridas Thakur dipukuli? Haridas Thakur was such a great devotee. Why he was beaten mercilessly in 22 marketplace? Ya. Jadi Pak Srila Haridas Thakur adalah penyembah yang sangat murni sekali. Tapi kenapa beliau disiksa di 24 pasar dengan tongkat lagi? Bukan sendirian, orang beramai-ramai memukuli. Because Krishna wants always purity. Ya, karena Krishna ingin membuat kita menjadi semakin murni. Haridas Thakur said some impurity was there, therefore he gave me this suffering so that he can make me pure. Jadi Haridas Thakur mengatakan pasti di hati saya ini masih ada kecemaran, masih ada ketidakmurnian itu masih ada, sehingga saya atas karunia Krishna saya dipukuli sekarang supaya semua pencemaran itu keluar, sehingga saya menjadi sangat murni. Anyone who will go to Krishna, he should be a very pure one.
siapapun yang datang kepada Krishna haruslah orang yang sudah sungguh-sungguh sangat murni sekali. So he wanted that I should become pure. Ya, dan ketika kita menderita, oh reaksi dosa sekarang ini All this dikeluarkan, impurity should go. sehingga segala pencemaran itu hilang, dan segala pencemaran apapun yang ada di hati kita harus pergi secepatnya. So similarly, those who will go to Krishna, they should become very pure. And to become pure, that impurity should go. How impurity go? By the suffering only. By suffering, impurity will go. Then pure only become pure. Ya. Hanya dari penderitaanlah ya, segala pencemaran itu akan hilang. Tidak dengan sukacita, dengan mabuk-mabukan, kesucian itu akan pencemaran akan hilang. Tapi melalui proses penderitaan orang akan semakin disucikan, dirohanikan. Karena itu siapapun yang ingin datang kepada Krishna harus menjadi sangat-sangat murni. Yang belakang dulu. Tadi Prabu kan bilang sepertinya dalam proses penderitaan kesucian akan muncul. Iya. Ini yang paham. Kok orang dengan penderitaan, apakah dengan pelayan bakti kesucian itu akan muncul? Apa dengan penderitaan itu? So still he not understand this, that by process bhakti the purity will appears, or by process of suffering one will got purity. When one will do his devotional services, automatically the purity will come, and when purity will come, impurity will go. When the impurity will go, that time one will suffer. He should not think that I am suffering. My impurity is going, I am becoming pure. Jadi proses bakti, kalau kita melakukan proses bakti ini dengan baik, otomatis kesucian itu akan muncul dan penderitaan akan hilang. Tapi ketika orang dalam pelayanan bakti kemudian ada penderitaan muncul, hendaknya jangan berpikir bahwa ini adalah karena hukuman dari Krishna, tapi kita harus berpikir bahwa atas karunia Krishna segala pencemaran masih ada sedikit-sedikit di dalam hati saya. Ini dikeluarkan sekarang supaya saya lebih menjadi suci dan lebih murni. Jadi karena itulah artinya bahwa penderitaan juga memberikan penyucian. Karena apa? Ketika kita menderita, kita berpikir tentang Krishna. Ini adalah karunia Krishna, bukan menghina Krishna ataupun menyalahkan Krishna seperti orang material pada umumnya. Jadi kesadarannya yang berubah. Tadi yang paling belakang kasih Prabu ya? Nggih, terus. Terima kasih dari Krishna Guru Maharaj. Pertama-tama Mbak ingin menyampaikan terima kasih atas pelajarannya tentang cinta. But we would like to thanks to Guru Maharaj because giving this knowledge, this class of love. Pertama-tama Mbak ingin mendapatkan penjelasan dari Guru Maharaj tentang kami hamba khususnya mendapatkan perintah dari Tuhan Gurudev untuk mencapai Krishna dalam hidup ini. Yeah. Kemudian terkait dengan cinta itu adalah bagaimana kita bisa mencapai Krishna hanya dengan cinta yang murni. Tapi apa yang hamba coba lakukan mencintai Krishna dengan usaha yang menurut hamba sudah maksimal, tetapi rasanya belum maksimal karena masih banyak cinta-cinta lain yang muncul. Tapi itu palsu ternyata. Jadi penjelasan Guru Maharaj tadi kita dapat melihat. Puncak pertanyaannya, apakah usaha hamba yang kecil ini akan menjadi murni itu atau dengan diusahakan dengan sekuat-kuatnya atau secara otomatis karena hamba ingin mencoba mencapai Krishna dalam hidup ini. Terima kasih. So he still remember that when he take mercy, when Gurudev give him mercy,
we have already instructed, try to get Krishna in this life. So he will already try to perform devotional service or many service like that. But according to him, he already try to as best as he can. But still, he feeling is not that maximum, But he also understand that his love is still was divided into many different things like that. So he is understanding this. What we can say. Yeah. And how we can increase our love and devotion to Krishna, so we can get Krishna in this life. We should surrender. First, we should surrender to Guru. Then we should surrender to Krishna, then we can get the love of Krishna. Jadi ini 3 rumus sekarang diberikan oleh Guru Maharaj. Pertama, berserah diri kepada Guru. Kemudian yang kedua, berserah diri kepada Krishna dan lakukan pelayanan dengan sebaik-baiknya. If we are completely surrendered, then we can, in this lifetime, we can go back home back to God. Kalau kita sepenuhnya sekarang berserah diri kepada Guru dan Krishna dan melaksanakan pelayanan bakti yang murni, pasti dalam hidup ini akan kembali ke dunia rohani pulang. Ketemu Guru Dev di sana. Ya. Kan di sana kan kekurangan kita semua. Kita belum pulih surrender. Guru Dev selalu mengatakan, ya, bahasa Inggrisnya, you are not fully surrender. Ya, your surrender is condition. Ya, condition surrender. And you retaining your independence. Itu selalu mengiang di telinga kita, di telinga saya. Artinya kita masih belum sepenuhnya berserah diri dan masih mempertahankan kemerdekaan kita, gitu artinya. Ini silakan. Sangat menarik sekali. Semakin dibicarakan tentang cinta itu. Tetapi begini Maharaj, kalau kita bercinta secara material, kalau kita gagal kan frustasi. Bisa orang tidak kawin, atau orang bisa tidak nikah lagi, atau orang bunuh diri. Tetapi kalau kita gagal dalam proses ini, kita sudah gagal, cinta kita tidak mencapai apa yang disampaikan oleh kamu sampaikan, tidak mencapai untuk ini kepada Krishna. Kemudian jaminannya apa yang kita dapatkan kalau kita gagal? Apakah frustasi seperti cinta material? Terima kasih. Yeah. He said that if we discuss about this loving of subject is become more and more interesting. So he continue, yes, yeah. He can continue Sankirtan Prabhu question. If we already try to doing devotion or to love Krishna, but if we are not reach that goal, yeah. So is that will, like in this material world, if the people cannot success in their love, they become frustration, or sometimes they not married, or sometimes they kill himself like that. Is that if we our love to Krishna is not reached that maximum, that we cannot go back home back to Godhead, and then is that we will become frustration also? Is that conditional? Love is conditional. Artinya kalau kita frustasi, artinya Prabu, cinta Prabu itu masih bersyarat. So why frustration will be there? Kenapa harus frustasi? Karena tidak bisa mencapai Krishna dalam hidup ini. Because we cannot reach Krishna in this life. Because we have no love for Krishna. Kita memiliki cinta kepada Krishna. Karena gagal mencintai
Nah, karena gagal itulah artinya karena Prabu belum mencintai. Sudah mencintai tapi gagal. Seorang wanita berusaha untuk tapi dia nolak. Iya. Karena kalau Prabu berpikir tentang cinta material itu akan ada kegagalan karena ditolak. Krishna tidak pernah menolak cinta, tapi ingin cinta yang murni. Itu bedanya Prabu. Cinta is going towards other things. Ya, karena cintanya menuju pada tadi sudah dijelaskan seperti air itu tidak mengalir ke laut, ya malah mengalir ke sawah kemana-mana, itu akhirnya kering di sana. Ya. Karena itu sudah dari awal dikatakan kalau kita mencintai Krishna, kita tidak akan pernah gagal. Dan Krishna tidak pernah menolak cinta, dan karena Krishna sangat mengharapkan cinta kita. Tidak seperti kita di dunia material ini, ya, kita mencintai si A, dia menolak cinta kita, tapi dia mencintai si C gitu. Akhirnya kita frustrasi. Tapi Krishna tidak seperti itu. Yes, sudah ada itu, silakan. Sama nanti itu selalu berdoa agar ia selalu mendapatkan penderitaan sehingga nanti bisa selalu dekat dengan Krishna. Kemudian ketika para Pandawa itu berhasil mengalahkan Kurawa, sehingga kerajaan sudah berhasil direbut kembali. Kemudian bagaimanakah lanjutan doa Ibu Kunti itu, sehingga karena penderitaannya kan sudah selesai, apa lanjutan doa Ibu Kunti biar bisa selalu dekat lagi sama Krishna? What is the prayer of the continuous prayer of Kunti? Yeah, because after Pandava conquered the enemy and got the kingdom like that. So what is the prayer of Kunti after that? Kunti's prayer was Vipada Asuntu Tatra Tatra. Let the danger situation should come more and more, so that we will always think about you and you will be always with us. That was Kunti's prayer. Jadi doa daripada Ibu Kunti adalah, karena ceritanya begini, setelah Pandawa menang, kemudian mendapatkan kerajaan, dan ketika Krishna ingin kembali ke Dwaraka setelah selesai tugas, ingin ke Dwaraka, ketika itulah Ibu Kunti menyampaikan doa-doa itu. Karena dia sangat cemas, sangat takut ketika berpisah dengan Krishna. Bagaimana jadinya ketika Krishna tidak ada di samping kita, terus kita tidak bisa ingat lagi dengan Krishna. Karena hal yang paling menakutkan adalah pada saat ajal tiba, Krishna tidak ada di samping kita tidak bisa ingat dengan Krishna. Apa manfaat dari hidup ini gitu? Itu sebenarnya titik poinnya. Karena itu Ibu Kunti selalu berdoa, ya, karena setiap mereka menghadapi bahaya, menghadapi penderitaan, Krishna selalu hadir. Dan sekarang mereka sudah menikmati, sudah mendapatkan kerajaan, Krishna pergi. Apakah sebanding kehilangan Krishna dengan mendapatkan kenikmatan materi? Itu poin. Nah, itu dia selalu ingin penderitaan supaya dia selalu bisa ingat Krishna. Kan beda dengan doa kita supaya kita lepas dari penderitaan supaya bisa ingat Krishna. Ada yang lain? Taruh tadi? Ada yang mau tanya? Mau pesan? Nah, silakan. Ya. Is that the same to love first our guru that love Krishna, or different states? What is that how we have to do? We have to love Krishna first, or what we love Guru first? If you want to love Guru, Guru teaches how to love Krishna. Ya, jadi pertama kita belajar mencintai guru kita, karena kalau kita sudah mencintai guru kita, maka guru akan mengajarkan kita bagaimana mencintai Krishna.
So there is no difference. If someone will love Guru, automatically he will love Krishna. Ya, karena kalau ya kita mencintai guru, otomatis nanti kita akan mencintai Krishna. Karena kalau kita mengembangkan cinta kita pada Krishna dulu tanpa guru, siapa yang mengajarkan kita gitu? Karena itulah kita perlu guru untuk kita bisa diajarkan untuk mencintai Krishna, karena guru sudah mencintai Krishna. Ojo kuwalik-kuwalik loh. Yes, betul. I cannot hear clearly. Sorry. Hare Krishna, Guru Maharaj. You said in the class that you should try to increase your love every day by chanting Hare Krishna, chanting Mahamantra. So how do you do that? Is that by increasing the quality, chanting more, and how do you practically do that? Jadi pertanyaan tadi, karena tadi jelaskan kita harus mengembangkan cinta kita, meningkatkan cinta kita hari demi hari kepada Krishna, supaya kita semakin meningkat cinta kita itu melalui mengucapkan nama suci. Bagaimana kita mempraktikkan itu? Apakah dengan meningkatkan kuantitasnya atau bagaimana? Mempraktikannya itu praktisnya gimana gitu? Shuddha Nam Bhajan will give you prem, the love, love of Krishna. Sudana bajan ataupun bajan mengucapkan nama suci Krishna. Ketika bajan kita murni, ketika bakti kita murni kepada Krishna, maka itu akan menghasilkan prema. Nam Bhajan, Nam Kirtan, Nam Japa should be done without any aparad, any offenses. Jadi nam bajan, nam kirtan, ya, itu harus dilakukan tanpa kesalahan, tanpa aparat, harus dilakukan secara murni. Itu akan menghasilkan prema. Ya. Is it possible for someone to have unconditional love in the material world, to something material? Is it possible for someone to have unconditional love for something in the material world? Cannot be possible. Pertanyaan Prabhupada, material world, everything is condition. Jadi Prabhupada bertanya, apakah mungkin kita melaksanakan cinta tanpa syarat di dunia material ini, dalam kegiatan material ini? Tidak mungkin. Karena setiap kegiatan material itu didasarkan atas keinginan sesuatu. Because it is related with his body only. Ya, karena segala aktivitas di dunia material ini hanya berhubungan dengan badan belaka. Material world, whatever love we are developing, this is related to body. Ya, cinta-cinta di dunia material yang mendorong berbagai macam kegiatan di dunia material ini semuanya hanya berhubungan dengan kepuasan indria dan badan. Karena itu pasti selalu ada syarat di sana. Dari I remember Gurudev said in the class that if we worship a demigod but with an unconditional mood, the demigod cannot accept that service. He will have to bring us further to Krishna. Is it? Yeah, if we are just worshipping demigod
without any motive, then demigod cannot accept it because that is pure love, pure devotion. So pure devotional service they cannot accept, they will send us to Krishna. That is Jadi bahkan kalau kita mungkin orang tidak mengerti Tuhan dan sebagainya, mereka memuja para dewa tapi tanpa syarat, ya, tanpa meminta apapun, hanya sebagai sebuah kewajiban yang harus dia lakukan, ya, maka itu juga para dewa tidak menerima untuk kenikmatan mereka, tapi dia akan mengantarnya kepada Krishna, dan itu akan berubah menjadi bakti juga. Itu yang disampaikan oleh Guru Maharaj. Oke. Jai Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam Mahaprabhu ki jai, Srimad Bhagavad Gita Upanishad ki jai. Hidayah Gaurav
Hare